Puncak Kehidupan. Bab 386. Ketika Alex Rockefeller memperhatikan perilaku Cheryl Coney, dia berhenti berbicara dan melanjutkan makan. Segera, seseorang menendang pintu hingga terbuka dengan paksa. 4 pria yang tampak kuat menerobos pintu. Mereka adalah seniman bela diri. Namun, mereka memiliki tingkat kultivasi yang sangat rata-rata. Mereka mulai berteriak saat memasuki ruangan. Salah satu dari mereka menunjuk Zendaya. Sampah. Kamu ditawari kesempatan untuk mengenal Tuan Accardo, dan itu akan sangat membantumu. Tapi kamu berani menolaknya. Kamu pikir kamu siapa? Beberapa selebritas jelek, itulah yang terjadi. Bagi Pak Accardo, kamu tidak ada bedanya dengan model yang biasa, katanya kasar. Mari kita potong omong kosong itu. Kami hanya akan menangkapnya dan membawanya. Patahkan kaki pria itu dan bawa wanita lainnya ke sana. Sepertinya ada 2 gadis cantik lagi. Ini akan menyenangkan, tambah pria lain. Zendaya dan para wanita lainnya tetap diam. Begitu dia tahu bahwa Alex adalah Mas, Cheryl tidak lagi takut. Alex meludahkan sepotong tulang ikan dan berdiri. Apakah kamu satu-satunya orang yang mereka kirim? Tak satu pun dari kamu yang cukup kuat untuk membuat Zendaya bertemu dengan si idiot itu, Tuan Accardo. Kembalikan dan bawa seseorang yang lebih kuat. Sialan. Siapa kamu? Alex tidak menjawabnya. Sebagai gantinya, dengan gagang garpu dan sendik di masing-masing tangannya, dia menusuk paha mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah itu, Alex melambaikan tangannya. Keempat pria berotot itu dikirim terbang keluar ruangan. Ayo lanjutkan makan, kata Alex. Mata indah Zendaya tidak terganggu. Dia telah melihat orang-orang diberi pelajaran seperti ini sangat sering. Masalahnya, sangat sedikit orang yang tahu identitas aslinya. Jika Presiden muda Valtamerico tahu bahwa dia adalah Zendaya dan juga putri ketiga dari keluarga Stoermer Michigan, dia mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk memintanya bertemu dengannya. Aku akan minum untukmu. Zendaya mengangkat gelasnya. Terima kasih. Alex mengangkat gelasnya sebagai balasan. Mata Miranda Finn bersinar. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ayah, aku ingin belajar seni bela diri darimu, katanya. Alex menyemburkan alkohol yang baru saja diminumnya ke seluruh wajah Miranda. Ya Tuhan. Kamu mengenai di seluruh wajahku. Ekspresi Miranda membeku. Itu cukup pemandangan. Alex hanya menyemprotkan alkohol ke wajahnya, tidak lebih. Namun, alkohol juga harus cukup banyak dari makanan di atas meja juga. Mereka mungkin tidak bisa makan makanan lagi. Di sebelah, 4 seniman bela diri terlatih-tatih kembali dengan paha masih berdarah. Ada 8 orang di ruangan itu dan seorang pemuda duduk di kepala meja. Dia mengenakan pakaian yang tampak mahal dengan ekspresi arogan di wajahnya. Dia adalah Presiden muda Valtamerico dan putra Frank Accardo, Het Accardo. Seorang wanita duduk sangat intim di sebelahnya. Jika Alex melihatnya, dia akan terkejut. Itu karena wanita ini adalah mantan pacarnya, Chloe Marionette. Beberapa waktu yang lalu, dia mengidap penyakit sipilis. Tanpa diduga, dia berhasil mendekati Het. Di mana dia? Tanya Het. Het mengerutkan kening ketika dia melihat keadaan keempat pengawalnya. Tuan Accardo, mohon maaf atas ketidakmampuan kami. Sampah. Kalian bahkan tidak bisa membawakan aku seorang wanita. Apa gunanya? Het melemparkan sebotol alkohol ke arah mereka. Mereka berempat bahkan tidak berani mengelak. Tuan Accardo, santai saja. Marah menyakiti tubuhmu, kata Chloe sambil membawa segelas alkohol ke mulut Het dengan provokatif. Het langsung memeluknya dan mencium mulutnya. Pada saat itu, seorang pria berdiri. Dia memiliki aura yang sangat khusus tentang dirinya. Het, biarkan aku membawanya padamu. Het tersenyum. Terima kasih, Tuan Kitagawa, katanya. Bab 387. Tuan Kitagawa berusia awal 30-an, pria yang tenang dari Jepang yang jarang berbicara lebih dari beberapa kata. Het Accardo tahu bahwa Tuan Kitagawa adalah petarung yang sangat kuat. Ayah Het, Frank Accardo, telah mempekerjakannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran SCBA yang akan berlangsung dalam waktu setengah bulan. Makanan ini adalah cara Het menyambut Tuan Kitagawa. Karena Frank tidak berada di California, dia meminta Het untuk mewakilinya. Merupakan hal yang luar biasa bahwa Tuan Kitagawa melangkah maju secara sukarela.
Head juga ingin melihat seberapa mampu petarung Jepang yang disebutkan ayahnya ini. Selebriti ini, Zendaya benar-benar menganggap dirinya sangat tinggi. Dia tidak hanya tidak menghormati Tuan Adams, tetapi dia juga tidak menghormati saya, Head berdiri dan berkata sambil tertawa. Leo Adams juga ada di ruangan itu. Wajahnya merah dan bengkak. Persis. Tapi Zendaya tidak banyak bicara. Sebaliknya, pria yang makan bersamanya terlalu sombong. Ketika saya menyebutkan nama ayah Anda, Tuan Accardo, dia bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Dia bahkan memintamu untuk pergi. Dia memiliki keinginan untuk mati, dengus Head. Ada dua wanita lain dengan Zendaya, keduanya sangat cantik. Salah satunya bahkan orang Persia, kata Leo. Head menjadi lebih bersemangat ketika dia mendengar ini. Tuan Adams, kamu bilang mereka sangat cantik. Bagaimana dengan saya? Apakah saya cantik? Klu Marionet bertanya dengan suara manis. Nona Marionet juga pasti cantik. Jika saya harus menebak, saya akan mengatakan Anda mungkin keturunan Cleopatra dengan darah bangsawan mengalir melalui pembuluh darah Anda. Leo cepat berkata. Namun, di dalam hatinya, dia berpikir sebaliknya. Dibandingkan dengan mereka, kamu tidak lebih dari rata-rata. Anda mungkin hanya sedikit lebih rendah dari mereka. Klu segera mulai tertawa. Head mengulurkan tangan dan meraih tubuh Klu beberapa kali. Tuan Kitagawa, aku akan ikut denganmu melihat idiot mana yang melakukan ini. Nanti, Nyonya Persia akan menyambut Anda dengan hangat, katanya. Tuan Kitagawa tertawa keras. Dia sangat tergoda. Di Jepang, ia juga memiliki kemewahan dikelilingi oleh wanita cantik. Jadi dia tidak asing dengan hal-hal seperti ini. Segera, sekelompok orang, Head, Tuan Kitagawa, Klu, Leo, dan 3 bawahan lainnya, mulai menuju ruangan di mana ada Alex Rockefeller. Pintu dibiarkan terbuka, Alex dan yang lainnya telah menunggu. Ketika Head dan pria lainnya melihat wanita cantik di ruangan itu, mata mereka berbinar dan mereka tidak bisa berpaling. Tuan Kitagawa, yang tadinya terlihat galak, juga mulai tersenyum misterius. Klu adalah satu-satunya yang sedikit tercengang ketika melihat Cheryl Coney. Ketika dia melihat Alex, dia benar-benar terkejut. Alex, aku tidak percaya itu kamu. Apakah kamu yang memukul bawahan Tuan Adams dan Tuan Accardo? Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Klu sayang, apakah kamu mengenalnya? Head melingkarkan lengannya di pinggang Klu dan bertanya. Alex menganggapnya aneh. Klu tampaknya memiliki kemampuan untuk merayu berbagai tipe pria, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah orang baik. Memang, burung-burung berbulu berkumpul bersama. Dia pecundang yang bergantung pada wanita lain. Yang dia lakukan hanyalah membasuh kaki ibu mertuanya di rumah. Ia hanya bisa mempertahankan mata pencahariannya dengan meniduri ibu mertuanya. Saya tidak ingin mengenal orang-orang seperti ini, kata Klu dengan jijik. Alex sama sekali tidak merasa terganggu dengan serangan verbalnya. Klu, apakah kamu sudah sembuh dari sifilis? Alex bertanya. Klu segera menjadi terpicu ketika dia mendengar ini. Siapa yang menderita penyakit sifilis? Jika ada, mungkin Anda yang menderita sifilis. Alex menggelengkan kepalanya. Saya seorang dokter. Selain itu, saya memiliki hidung yang sensif. Aku bisa mencium bau busukmu dari bermil-mil jauhnya. Terakhir kali, saya katakan bahwa Anda memiliki kasus sifilis yang bermutasi. Sangat sulit untuk disembuhkan. Saya juga mengatakan kepada Anda untuk tidak keluar dan menyakiti orang lain, tetapi Anda tidak akan mendengarkan saya. Sementara Alex berbicara, dia melirik Head dengan sedih. Head terkejut. Itu karena dia tiba-tiba teringat merasa sedikit gatal ketika pergi ke toilet hari ini. Memukul. Head menamparkan wajah Klu dengan paksa. Pelacur. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau sakit? Klu jatuh ke tanah saat air mata mulai mengalir di pipinya. Tuan Accardo, saya tidak sakit. Dia berhasil. Dia menjebak saya. Alex Rockefeller, brengsek. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Alex meliriknya sekilas. Kamu mungkin harus menjaga dirimu sendiri. Hidup Anda sendiri dalam bahaya. Anda ingin tahu apakah aku salah melihatnya? Mungkin, Anda bahkan mungkin mengidap HIV. Klu kaget tak bisa berkata-kata. Bab 388. Head Accardo juga terkejut, dan dia ingin menamparkan Klu marionet sekali lagi.
Namun, dia menghentikan dirinya sendiri sebelum dia melakukannya. Sebaliknya, dia menendangnya dengan kakinya. Kamu jalang. Jika aku tertular HIV karena kamu, aku akan membunuhmu dan keluargamu. Petik 2. Clue ditendang begitu keras hingga wajahnya memar dan bengkak sementara hidungnya mulai mengeluarkan banyak darah. Semua orang sangat takut terinfeksi sehingga mereka dengan cepat menjauh darinya. Pada akhirnya, Clue berlari keluar sambil menangis. Sebelum dia pergi, dia memelototi Alex Rockefeller dengan marah. Alex tidak peduli sama sekali. Dia berbalik untuk melihat Head. Apakah Anda Tuan Accardo? Putra Frank Accardo. Di mana ayahmu? Alex bertanya. Head segera menjadi marah. Siapa kamu? Beraninya kau menyebut nama ayahku? Anak muda, mengapa kamu belum berlutut? Ini Tuan Accardo yang Anda ajak bicara, tambah Leo bersemangat. Tepat ketika Leo menyelesaikan kalimatnya, cahaya perak menyala. Tepat setelah itu, Leo berteriak keras sebelum jatuh ke tanah. Ternyata ada garpu yang tertusuk jauh di pahanya. Itu mencapai tulangnya, dan itu sangat menyakitkan. Beberapa saat yang lalu, Alex menjentikkan jarinya untuk menembakkan garpu ke paha Leo. Tuan Accardo, tetap di sini. Semua orang yang tidak ada hubungannya dengan ini, keluar, kata Alex dengan tenang. Miranda menjadi sangat bersemangat ketika dia melihat adegan ini terungkap. Jika tidak ada orang lain di sekitar, dia akan meneriakkan nama protagonis pahlawan kondor, dia suka menonton serial drama. Di matanya, setiap pria yang kuat dalam seni bela diri seperti protagonis serial drama, dan dia akan memanggil mereka ayah. Memalukan. Head berteriak marah. Tuan Kitagawa, giliranmu. Dia menoleh ke Tuan Kitagawa. Orang Jepang. Alex tercengang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Tuan Kitagawa memang sedikit berbeda. Apakah kamu seorang ninja? Alex bertanya. Tuan Kitagawa mengejek dengan dingin. Tentu saja, aku bukan ninja. Aku kuno. Alex tidak bisa diganggu untuk mendengarkan perkenalannya. Jika Tuan Kitagawa adalah seorang ninja, Alex akan sedikit tertarik. Tapi karena dia tidak, Alex tidak ingin dia tinggal. Ambil ini. Pak Kitagawa berteriak marah sambil meninju Alex. Bapak Kitagawa adalah seorang ahli seni bela diri yang mempelajari bentuk kuno seni bela diri Jepang yang dikenal sebagai Katori Shinto Stream. Tingkat kultivasinya sangat dekat dengan peringkat mistik. Ini juga bagaimana dia menarik perhatian Frank Accardo, dan mengapa Frank sengaja mengundangnya dari Jepang. Head memandang dingin dengan jijik. Dia lebih memperhatikan Zendaya dan wanita cantik lainnya. Saat itu, Alex juga memukul dengan tinjunya, bertabrakan dengan tinju Tuan Kitagawa. Detik berikutnya, suara tulang retak terdengar dari lengan Tuan Kitagawa dan potongan tulang menembus kulitnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Tuan Kitagawa berteriak kesakitan saat dia dikirim terbang keluar ruangan. Pupil Head berkontraksi karena terkejut. Ayahnya telah memberitahunya bahwa Tuan Kitagawa sangat kuat. Jadi bagaimana dia menjadi lemah seperti bubur? Clue marionet, jalang. Kenapa kami bilang dia pecundang yang bergantung pada wanita? Jika dia pecundang, lalu aku ini apa? Pikir Head dalam hati dengan marah. Kalian semua, keluar. Alex melambaikan tangannya dan menyebabkan ledakan dengan energi chi-nya. Orang-orang yang tersisa semua terlempar keluar dari ruangan. Di mana ayahmu? Alex memandang Head dan bertanya sekali lagi. Head memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Untuk beberapa alasan, dia ingin berlutut. Apakah kamu kenal ayahku? Dia tergagap. Bab 389. Zendaya dan Cheryl Coney menganggapnya sama anehnya. Mengapa Alex Rockefeller bertanya kepada Head Accardo tentang ayahnya 2 kali? Apakah terjadi sesuatu antara Alex dan Frank Accardo? Namun, Alex menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu ayahmu, tapi ayahmu berhutang penjelasan padaku. Aku mendengar bahwa ayahmu telah pergi mencari pejuang ahli. Apa dia sudah kembali? Head benar-benar terkejut mendengarnya. Jika Alex tahu tentang informasi rahasia seperti itu, pasti ada lebih dari yang terlihat. Alex tidak mungkin pecundang seperti yang digambarkan Clue marionet. Dari cara Alex mematahkan tulang Tuan Kitagawa dengan mudah, Head tahu bahwa Alex adalah sosok seperti bos yang tersembunyi. Alex jelas bukan seseorang yang bisa dia ajak main-main. Head hanyalah seorang pria yang melakukan tindakan keras.
Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Alex. Jika dia mencoba bertarung, dia hanya akan mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, Head segera menekuk lututnya dan berlutut ke tanah. Tuan, saya minta maaf karena tidak tahu apa-apa. Aku pantas mati. Alex menatap Head. Oh, kenapa kamu harus mati? Head tercengang. Dia segera mulai menamparkan dirinya sendiri. Tuan, Zendaya adalah wanita yang Anda minati. Seharusnya saya tidak mencoba datang di antara Anda berdua. Aku pantas mati. Alex tidak berbicara. Head terus menamparkan dirinya sendiri. Saya seharusnya tidak meminta Leo Adams dan bawahan saya untuk mengganggu makan Anda, Tuan. Aku pantas mati. Aku bahkan meminta Tuan Kitagawa untuk melawanmu. Saya pantas mati, tambah Head. Head adalah pria yang cerdas. Dia tahu betul bahwa dia harus bertindak seperti pengecut jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Kalau tidak, dia tidak mungkin bertahan lama di tempat-tempat seperti dunia bawah. Alex menggelengkan kepalanya. Dia merasa tidak bisa berkata-kata ketika melihat wajah Head membengkak karena menamparkan dirinya sendiri. Kamu pasti tahu kapan harus menyerah. Ayahmu dianggap orang yang cukup berpengaruh di dunia bawah California. Saya tidak berpikir kau akan menjadi pengecut seperti itu. Baiklah, itu sudah cukup. Minta maaf kepada Zendaya dan pergi. Head merasa seolah-olah dia telah diberi kesempatan kedua dalam hidup. Dia segera membenturkan dahinya ke tanah di depan Zendaya beberapa kali sebelum merangkak keluar dari ruangan. Zendaya terkejut. Apakah dia benar-benar presiden muda Valtamerico? Cheryl Connie tidak tahan melihatnya. Dia penindas bagi yang lemah, tetapi pengecut bagi yang kuat. Dia terlalu tak bertulang. Alex, apakah terjadi sesuatu antara kamu dan Frank Accardo? Cheryl bertanya setelah itu. Alex menggelengkan kepalanya. Saya belum yakin. Tapi mari kita tidak membicarakan hal-hal seperti ini. Lagi pula kita sudah selesai makan. Ayo pergi, katanya. Cheryl kembali ke rumah sakit. Miranda Finn memandang Alex dengan cara yang aneh, tapi ada hal lain yang harus diselesaikan di sore hari. Oleh karena itu, dia juga dengan cepat pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia membuat janji keesokan paginya dengan Alex untuk menyembuhkan penyakit rahasianya. Zendaya masuk ke Aston Martin Alex sekali lagi. Tuan Rockefeller, aku masih belum benar-benar berterima kasih kepadamu karena telah menyelamatkan hidupku selama konser tempo hari. Aku berhutang budi padamu. Apa yang akan kamu suka? Alex melambaikan tangannya. Itu tidak perlu. Itu awalnya kesepakatan anak Coleman dan aku, jadi jangan khawatir tentang itu. Itu tidak akan berhasil. Itu adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Fakta bahwa kamu menyelamatkan hidupku adalah sesuatu antara kamu dan aku, tegas Zendaya. Alex merasa terganggu. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kamu tidak menawarkan tubuhmu padaku? Kata Alex. Kamu. Zendaya langsung tersipu malu. Alex selalu membuatnya merasa bahwa dia tergoda oleh kecantikan. Bahkan ketika dia melihat betapa cantiknya dia tampak tidak terpengaruh sama sekali. Sejujurnya, Zendaya masih sedikit frustasi di dalam. Apakah dia begitu tidak menarik sehingga dia bahkan tidak merasakan apa-apa? Tetapi ketika dia mendengar dia menyarankan agar dia menawarkan tubuhnya, kesannya tentang dia berubah. Wanita benar-benar makhluk yang kontradiktif. Aku hanya bercanda. Apakah kamu menganggapku serius? Aku sudah menikah. Bahkan jika kamu setuju, aku tidak akan berani menerimanya. Alex tertawa keras. Namun, kamu bernyanyi dengan sangat baik. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, mengapa kamu tidak menyanyikan sebuah lagu untukku? Alex menambahkan. Hanya lagu. Mata Zendaya berkilau. Ini terlalu mudah. Iya. Bernyanyilah dengan hatimu, kata Alex. Baik, aku berjanji, kata Zendaya. Zendaya berbalik untuk menatapnya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ini adalah pertama kalinya dia bernyanyi untuk seorang pria secara pribadi. Rasanya sangat berbeda. Zendaya mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Kalau begitu, aku akan menyanyikan lagu yang belum dirilis. Belum ada nama untuk itu jadi sebut saja, tanpa nama. Bab 390. Biarkan perasaan rindu berkelana melewati waktu. Biarkan kenangan kehidupan masa lalu menyengat hati mereka yang saling mencintai.
Tentunya, kamu juga akan merangkul kekuatan satu sama lain. Petik 2. Saat lagu itu dimulai, Alex Rockefeller merasakan resonansi di benaknya. Kekuatan mental yang sangat menular tampaknya telah berpindah dari tubuhnya ke tubuh Alex. Dalam sekejap, Alex merasakan sensasi aneh. Seolah-olah dia bisa merasakan kegembiraan, kemarahan, dan kesedihannya. Yang paling penting, kekuatan spiritualnya sendiri juga telah diaktifkan secara aneh saat itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatan spiritualnya menjangkau seperti tentakel, keinginan untuk lebih dekat dengan kekuatan mental Zendaya. Pada saat itu, pemandangan berubah menjadi magis. Seolah-olah ada reaksi kimia. Ketika kekuatan spiritual Alex menyentuh miliknya, keduanya tiba-tiba terjalin. Zendaya masih bernyanyi dan sepertinya memasuki trans yang aneh saat lagunya menjadi lebih menular. Bahkan dia sampai meneteskan air mata dengan nyanyiannya sendiri. Rasanya seolah-olah dia sedang melewati kenangan kehidupan masa lalu, menghayati lirik lagunya, dan jiwa Alex bergema dengan miliknya. Pada satu titik, mereka berdua saling menatap dalam-dalam saat mereka saling berpelukan. Hal ini berlanjut hingga ketuk, ketuk. Seseorang mengetuk jendela Aston Martin, mengejutkan keduanya kembali ke akal sehat mereka. Ketika Alex dan Zendaya melihat diri mereka saling berpelukan dengan air mata berlinang, mereka berdua tercengang. Mereka dengan cepat melepaskan satu sama lain. Hei, apakah kalian akan pergi atau tidak? Seorang lelaki tua sedang mengetuk jendela. Dia mengenakan pita merah di lengannya, dia ada di sana untuk memungut biaya parkir. Ketika Alex dan Zendaya masuk ke mobil, mereka tidak pergi untuk waktu yang lama. Itulah mengapa pria itu datang untuk mengantar mereka. Ya, kami akan segera pergi. Alex segera menyalakan mesin. Hei, kamu belum membayar. Ini sudah 2 jam. Itu akan menjadi $12. Apakah Anda membayar dengan uang tunai atau e-wallet? Zendaya terkekeh pelan saat melihat betapa bingungnya Alex. Ketika dia memikirkan saat jiwa mereka bergema satu sama lain, Zendaya benar-benar merasa terkejut. Seolah-olah suasana lagu itu telah menjadi bagian nyata dari ingatannya, bahwa dia benar-benar memiliki kehidupan lampau, bahwa dia sedang mencari kekasihnya dalam kehidupan ini di kehidupan saat ini, dan bahwa kekasihnya adalah dia, Alex Rockefeller. Sebuah benih diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Sementara itu, Head Accardo langsung menangkap klu marionet yang sempat kabur lebih dulu. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang latar belakang Alex. Bang! Klu ditendang ke tanah dan tulang rusuknya hampir patah. Sangat menyakitkan sehingga air mata dan ingusnya menutupi wajahnya. Tuan Accardo, tolong berhenti memukulku. Aku mohon, tolong jangan pukul aku lagi. Klu memohon sambil berlutut. Dia memikirkan betapa akrabnya Head dan dia tadi malam. Dan sekarang dia meninju dan menendangnya. Tapi dia tidak membenci Head. Sebaliknya, dia membenci Alex, menyalahkan semua yang terjadi padanya pada Alex. Sial. Jalang, aku bertanya padamu. Siapa sebenarnya pria Rockefeller itu? Tanya Head. Alex Rockefeller. Dia teman kuliahku. Aku mantan pacarnya. Dia adalah putra dari pendiri Rockefeller Group, William Rockefeller. Kemudian, dia tinggal bersama keluarga Essex sebagai pengasuh, dan dia bergantung pada wanita untuk bertahan hidup. Ibunya, Brittany Rockefeller, baru saja pulih dari koma. Klu segera menumpahkan kacangnya. Setelah mendengar ini, Head menendang Klu begitu keras hingga dia memuntahkan darah. Apakah Anda pikir saya idiot? Bagaimana bisa seorang pecundang mematahkan tangan Tuan Kitagawa? Head segera menelepon Frank Accardo. Ayah, lengan Tuan Kitagawa patah. Putra William Rockefeller, Alex Rockefeller, adalah orang yang melakukannya. Dia sepertinya mengenalmu, dan dia bilang dia ingin penjelasan darimu. Terdengar suara, bunyi, dari ujung telepon yang lain, seolah-olah ponsel itu jatuh ke tanah. Bersambung.